Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para alim, para kiai, sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Ilyas dan Ibu Ida, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk terus memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa hidup kembali setelah tadi malam tidur. Karena pagi ini mungkin ada yang tidur dan tidak bangun lagi. Maka doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kembali. Kedua, selawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tamu undangan Walimatus Safar rahimakumullah. Ini selain musim halal bihalal, musimnya walimah nikah, walimah khitan, juga walimah safar. Seneng napa mboten? Napa senenge? Ambeng terus. Mboten nate ngliwet, mboten nate masak ya. Maka saya doakan semua yang hadir, yang belum haji, mudah-mudahan ke depan bisa haji. Amin Allahumma. Kalau satu komplek perumahan tahun ini ada yang haji, terus ada yang haji, terus kan ya tiap tahun Pak, insya Allah walimah safar terus. Seneng toh? Amin. Bapak Ibu, sudah umum, sudah menjadi lumrah ya, tiap walimah safar ya yang disampaikan pasti pesan-pesan tentang haji. Kalau walimah nikah ya pasti pesan-pesan tentang nikah. Ya, berarti jenengan sudah hafal. Ya. Jenengan sudah hafal. Dan inti walimah itu ya bukan ceramah loh Pak. Nggih Bu nggih. Bu lah kok ngemil terus malah tak sapa nggak dijawab. Nggih Bu nggih. Nggih napa? Nggih ngemil niku lanjut kemawon. Nggih. Inti walimah safar, walimah apa nikah, walimah khitan itu bukan ceramah, berkat. Leres Pak? Mungkin apa betul? Pak Ilyas berkat, Pak Ilyas intinya berkat. Jadi ceramah kesuwen malah berkatnya kemeringet. Masih nang jero plastik ya Pak. Pripun? Singkat mawon. Singkat, padat. Iya, berisi berkatnya. Bukan berisi materinya, yang penting berisi berkatnya. Baik, alhamdulillah. Ini Pak Haji Ilyas ini teman lama saya. Maka alhamdulillah saya dikabari, saya tadinya bingung. Ini walimah safarnya siapa gitu Pak? Kok alamatnya di perumahan apa ini namanya? Gria Sejahtera gitu. Karena biasanya saya diundang itu di kantornya Olayan. Di kantor travelnya yang dinahkodai oleh Pak Ilyas. Apa mau pelepasan umroh, jam apa ya saya diundang. Nah, ini kok di rumah tumben ini. Berarti beda ini Pak. Ya. Urusan kantor sama urusan persahabatan. Wis kok bapaknya bahas sangue Pak Ilyas sih. Saya ndak enak loh Pak. Waduh, jo seru-seru Pak isin aku Pak. Ono Pak Hasan barang aku ora penak aku. Baik Bapak Ibu, haji ini cita-cita semua orang. Saya mau tanya yang di dalam. Ada yang pengin haji? Pengin tok? Pengin banget? Terus apa yang dilakukan? Dongo terus, ora tau daftar, tekan kiamat ora mangkat. Wow, kabeh wong pingin tapi ora tau usaha daftar yo
Tekan kiamat jenengan tidak bakal berangkat. Kalau sudah punya niat, azamnya dikuatkan. Untuk apa? Mewujudkan niat, gitu Pak. Karena kita tidak akan pernah ke sana kalau niat itu tidak diwujudkan. Tapi yang penting niat dulu, Pak. Yang penting niat dulu. Kalau sudah niat, bismillah. Ya, wong haji ini urusannya beda dengan ibadah lain. Ada yang tidak mampu dimampukan oleh Allah. Ada yang mampu. Terus apa Pak? Ada yang mampu tapi orang mangkat mobil kuntak ganti sawai ombo bojone papat. Kok cocok? Seru-seru Pak. Gue tekan ngomah aku dipendungi ya. Loh ya kan banyak Pak. Ini urusan bukan persoalan yang banyak duit, yang mampu tidak. Banyak kok orang mampu yang sampai hari ini belum haji. Ya, bahkan saya menjadi saksi orangnya sudah meninggal. Karena waktu itu saya yang menyampaikan kepada keluarganya, Pak tolong jenengan berangkat haji. Karena menurut hitung-hitungan saya jenengan sudah mampu. Ya mampu segalanya. Tapi tiba-tiba orang ini kepencut ada tawaran tanah murah di Binagria. Di Binagria. Akhirnya enggak ngabari enggak apa, duit yang sudah dikumpulkan yang niatnya untuk berangkat haji dengan istrinya malah kemudian dipakai untuk beli tanah. Wal akhir sampai wafat beliau belum haji. Dan istrinya sekarang tinggal sendirian karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, Pak. Ini persoalan apa? Kemauan yang kuat. Maka kita lihat sekarang ada orang berangkat haji naik sepeda, berangkat haji naik motor, berangkat haji jalan kaki. Sampai apa tidak? Bisa haji apa tidak? Ayo kapan-kapan? Wani ora? Wani, toklek sikile. Loh ya Pak. Nyatanya yang betul-betul kemauannya kuat walaupun jalan kaki bisa. Sepeda bisa. Sepeda motor bisa. Jadi ini persoalan kemauan, Pak. Ya, apalagi yang sudah dititipkan oleh Allah rezeki yang cukup untuk berangkat haji, kok tidak berangkat haji, maka Allah, ini ada saya menemukan satu hadis, Pak. Dan ini selalu saya sampaikan di mana-mana, Allah akan mengharamkan seumur hidupnya, Pak, untuk bisa menginjakkan di tanah suci. Setelah 5 tahun dikasih rezeki yang berlimpah, setelah 5 tahun dikasih kemurahan dan kelancaran rezeki, dan cukup untuk berangkat, tapi dia tidak berangkat, maka seumur hidupnya dia akan diharamkan, Pak. Sekalipun nanti duitnya lebih banyak lagi, yang dituju bukan Mekah Madinah, yang dituju Eropa, yang dituju Jepang, yang dituju Korea. Padahal orang Korea pingin haji ke Mekah, orang Jepang pingin haji ke Mekah. Ini orang Indonesia malah pingin hajinya ke Jepang. Jenengan rasa aduh kedung ini cukup. Ini rumah sakit Jonet pingin haji jalan kaki. Ya, maka bismillah Bapak Ibu, sekali lagi ya. Jadi jangan cuma niat, wujudkan. Sekarang semuanya dimudahkan prosesnya. Ya, tinggal kesabaran untuk menunggunya, kecuali kepingin haji plus. Ya, atau orang menyebut ada lagi istilah apa Pak? Haji Furaidah. Ya. Nah, ini buat semangat, motivasi yang belum haji. Tidak cuma itu doanya, Pak. Doanya, Pak. Karena banyak orang yang secara tadi finansial tidak mampu, tapi tiba-tiba Allah mengutus orang tertentu untuk menghajikan. Di Pekalongan kan pernah, Pak, imam-imam masjid, marbot dihajikan oleh pengusaha. Siapa yang nyangka? Nggih, Pak. Maka doanya juga jangan putus. Supaya Allah memberi jalan kemudian untuk berangkat haji. Dari manapun caranya. Lewat siapapun rezekinya. Panjenengan minta haji sampai meninggal tidak haji, insya Allah anak cucunya yang haji. Amin. Amin. Lu gitu Pak. Jadi nggak boleh putus asa. Gitu ya. Maka jangan sampai kemudian
muncul dari mulut kita sebagai umat Islam, Pak Nggopo daftar kaji nek antrine dawa. Apa umurku nyandak? Sing nyekeli umure jenengan sapa? Allah apa jenengan? Lah iya. Ini kadang-kadang mulut-mulut yang rusak ya seperti itu. Serosat, percuma ngantrine suwi. Ya. Akhirnya melemahkan semangat orang untuk berangkat haji. Wah ini padha karo setan, Pak wong Pak ibadah kok digembosi. Nggih. Sing seneng gembosi ibadah setan apa manusa? Endi wonge? Jenengan muni setan ra wani nuduhke wonge kok. Nek ana tak ruqyah. Saya tadi dibacain Yasin tahlil kayak sedang diruqyah Pak Yai. Aku nang ngarep panteng aku. Wedi nek reaksi aku. Wah, gitu nggih Pak nggih. Nah itu secara umum. Ini secara khusus untuk calon hajinya. Ya bismillah, dijaga niat. Ini yang paling utama. Ya, niat bahwa haji itu lillah, bukan untuk yang lain. Karena eman-eman kalau kemudian pada akhirnya niatnya rusak. Ya, niatnya betul-betul untuk Allah, perjalanannya juga karena Allah, yang dituju adalah Allah. Bekalnya cukup takwa, rasa nggo duit akeh-akeh. Angel wadai koper. Bu Kaji mana Bu Kaji? Bu Kaji itu mana? Bu, rasa nggo duit akeh-akeh. Duitnya titip ke aku wae. Aku ora tau nyekel duit akeh ya, Pak. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling utama itu takwa. Karena takwa itu sudah menjadi jaminan keselamatan seseorang. Dan itu Allah. Ya. Kalau sudah bertakwa, kesulitan apapun akan dimudahkan. Kalau sudah bertakwa, ya, kekurangan apapun akan dipenuhi oleh Allah. Saya masih ingat ketika ibu saya berangkat haji. Ibu saya juga berangkat haji sendirian. Dan itu pasca operasi, Pak. Habis operasi lutut. Ada sedikit kekhawatiran manusiawi. Ibu saya berangkat haji tahun 2019 sendirian pasca operasi. Yang operasi bapaknya dokter Vero. Ya. Jadi saya khawatir ini ibu kuat enggak untuk sa'i, untuk tawaf ya. Dan enggak mau pakai kursi roda. Tapi bismillah, ala kulihal semuanya baik sampai kembali. Dan ternyata di rombongan ibu saya malah ada yang sudah berangkat dari rumah itu pakai kursi roda plus infus. Karena dia harus pakai obat-obatan sepanjang melakukan ibadah haji. Dan semuanya ala kulihal dijaga oleh Allah. Karena mereka adalah tamu-tamu Allah. Maka tidak usah berpikir macam-macam nanti bagaimana di sana, bagaimana, tidak usah. Lillahi ta'ala. Ya, bekalnya takwa. Apalagi ilmunya, nusuknya, manasiknya. Ya. Harus mengikuti apa yang sudah menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Maka ada manasik umroh, ada manasik haji. Ya. Pak, manasik haji ini tidak hanya untuk orang yang mau berangkat haji. Jenengan sesekali kalau di RT itu ada kumpulan pengajian, apa jamiyah atau apa namanya, sekali-kali latihan manasik, Pak. Mesti ono sing moyoi, Pak Mangkatora. Kok manasik? Tapi itu penting. TK saja sudah manasik kok. Jenengan wis tuwa atau manasik. Parah jenengan. Nggih. Kawan-kawan ya, Mas Dinun. Satu kompleks sing haji sing ora haji digiring. Ya, ning Kedunguni bisa, ning Rumah Sakit Junet bisa, manasik. Nompake sepur kae lho, Pak. Loh, saya punya majelis taklim juga begitu. Jamaahnya, Bu, kita harus praktek. Jangan teori, kita manasik. Yo senenge kaya cah TK kae, Pak. Iya. Ya, maka bismillah boleh ke Fatimah Zahra, itu lebih anu lagi, ya. Bentuknya lebih bagus lagi gitu. Ya, bismillah. Siap ya, Pak? Urunan. Ojo siap toh ora urunan. Lho nyewa mobilnya piye engko? Ya ta? Gitu, ya. Bu Kaji, bismillah, ya. Ada pembimbing, ikuti bimbingannya pembimbing, ya. Insya Allah. Terus rasa ngeyel-ngeyelan karena haji yang mabrur itu syaratnya sebenarnya sederhana kok. Semua sudah hafal. La rofas, wala fusuk, wala jidal, itu toh. Jangan rofas. Rofas itu apa? Itu urung tahu kaji mesti, rasa. Ditakoni kok meneng urung tahu kaji mesti. Ayo, walimah safar terus tapi lalen. Ra rofas, wala fusuk, wala, ya rofas itu apa ini?
Kok mangan sapa sing muni mangan? Ngene kok mangan. Mangan ki ngene Pak, nek ngene ki berarti apa? Omong kotor, nggak boleh, jangan. Omong kotor itu ora kudu miso, nggak bisa, nggak cuman itu. Ya. Unek-unek ki pembimbing ki ya termasuk ngomong kotor. Oh, pembimbing opo? Dipeloni kok malah orang bener. Itu sering saya dapati loh itu. Ya, pemane sing dibimbing wonge sugih-sugih. Wah, ustaze melas, Pak. Kacong, Pak. Nggawa ke koper, Pak. Ora ngandel takonen, Pak. Iya, kongkon-kongkon, Pak. Ya jangan keluar itu karena itu nanti akan merusak nilai-nilai ibadah. Ya, artinya berkata kotor itu tidak hanya ketika saat haji. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus menjaga lisan kita tadi. Fusuk, ya, cenderung pada perbuatan. Ya, orang melakukan haji, ibadah haji tapi fusuk dia. Nyenggol sana sini, suk-sukan gitu kan. Nyikut kancane. Lah nek mau menyium Hajar Aswad itu kan yo calonnya yo ada kok, Pak. Ya. Sekarang berapa Ustaz Ilyas? Berapa ratus real sekarang? Ya, digireng 3 orang, 4 orang. Ya kesannya menolong, Pak. Tapi setelah itu bayaran. Wah, itu jelas itu mafianya banyak dan bukan orang lain, warga Indonesia. Jadi warga Indonesia itu bisa cepat sekali mencari peluang kerja. Iya, calo Hajar Aswad. Ya, maka bersyukurlah ibu-ibu yang suaminya hitam, rausan yang Mekah. Kuwi anggapnya Hajar Aswad, ambungan tiap hari. Sehat insya Allah. Ya. Wala jidal, rasa ngeyel-ngeyelan. Ya. Ada ustadz menjadi pembimbing, salah satu pembimbingnya profesor, pinter mboten. Krono profesor debat sama pembimbing, yes. Akhirnya emosi, Pak. Ya, maka jangan sampai terjadi. Ya, dan kalau sudah seperti itu insya Allah, asal tadi bekalnya halal itu, kemudian takwanya dikuatkan, tidak rofas, tidak fusuk, tidak jidal, insya Allah hajinya haji mabrur. Haji mabrur itu seperti bayi yang baru lahir. Haji mabrur balasannya surga. Kita semua ingin masuk surga. Jalannya insya Allah banyak. Yang mau lewat haji ya monggo. Yang mau lewat lainnya ya monggo. Mengatakan nggih Pak nggih, Ibu nggih. Itu singkat, padat, dan apa mau berisi keberkatnya. Nggih. Semoga perjalanannya dilancarkan oleh Allah, dimudahkan segala sesuatunya, dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua yang belum sempat untuk berangkat haji sampai hari ini, insya Allah di tahun-tahun berikutnya mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk berangkat haji. Dari saya cukup sekian, semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.